Oke, saat ini saya bersama dengan Nova Belamasi dan juga Mario Gerungan, dua orang yang sempat kita kerjasama untuk menjadi komentator di Indonesian Basketball League di musim-musim sebelumnya. Bella, Mario, gimana kabarnya? Halo, Sehat Mas gitu kan, Lukman. gimana Bang Ipan? Mario, kabar Ya. baik Halo dong Bel, selalu. Sehat-sehat semua nih ya. Sehat, sehat sehat, dong. sehat, sehat, Eh, Mas. sibuk apa ini, Bella, Mario? Kalau Mario, saya lihat sekarang lagi sibuk sepedaan nih. Asik, Iya nih, asik, asik. lagi main sepedahan. Habis gimana dong yang paling aman ya sepedahan kayaknya ya sekarang ya? Kalau Ya, kalau Bella aku mah sibuk ngapain aja belakangan? biasa aja, Mas. Yang nggak jauh-jauh dari basket. Cuman aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu jalanin nggak latihan yang seperti biasa. Lebih ke private coaching aja. Kayak misalnya ada anak temen yang mau latihan satu-satu gitu. Oke lah, daripada di rumah aja ya kan. Iya, bener-bener. Si Itu aja Mario, sih. Mario juga lumayan aktif juga latihan basketnya belakangan sih kita lihat ini. Beberapa malah mungkin latihan sama anak-anak dari Stapak tuh. Enggak, saya mainnya sama ini apa teman-teman 3x3 mainnya 3x3. jadi nggak full ini sih full court Hmm, ya. Yang penting keringetan aja sih Bung Ridwan. Yang iya. penting masih bisa jaga kondisi. Oh, Nggak bosen juga kan WFH terus jadi ya. Asli, asli, asli. tapi dari saya kemarin sempat ada interview dengan siapa? Rama, interview dengan Anthony Hmm. Gunawan. Ini kan para pemain 3x3 semua bilang 3x3 bukan olahraga enteng loh. Ini olahraga yang karena waktunya sedemikian singkat dan cuma berapa detik perputarannya pergantiannya cepat sekali, stamina yang fit ini mesti dibutuhkan untuk Benar. bisa main 3x3. Iya benar. Dan ya recovery endurance juga harus lebih bagus karena kan bener-bener nggak ada timeout yang lama gitu. Ya. Terus ya turnover-nya bener-bener cepet, offense ke defense, defense ke offense gitu. Jadi pertama kali main aja udah ngap banget. Lebih capek ternyata. Oke. Hey guys, kita bakalan ngobrolin mengenai keputusan IBL nih untuk mencoba untuk melanjutkan kembali IBL 2020. Dari Direktur IBL Pak Junas mengatakan menurut rencana mereka akan melakukannya di bulan September dengan catatan ada izin keluar dari gugus tugas COVID-19 Indonesia ini. Kalau dari Bella sama Mario dari IBL 2020 ini, mungkin pertanyaan pertama lebih condong, apa sih yang menarik dari IBL 2020 ini dan mengapa kita harus excited dengan adanya lanjutan dari IBL 2020 ini? Mungkin Bella duluan. Kalau dari aku sih kayak ya dari sisi pemain kali ya, masih aku mungkin masih bisa ngerasain kayak kita nggak pernah ngalamin situasi kayak gini sebelumnya ever in our lives gitu. Tapi kayak at this point kita harus kayak menerima kenyataan kalau emang semua liga di dunia itu harus stop ya kan, nggak cuma di Indonesia gitu, bahkan NBA mungkin lebih dulu kali ya kalau aku nggak salah ya. Jadi kayak ya kalau aku bilang sih sebagai pemain ya harus nggak melihat masalah situasi ini sebagai suatu situasi yang membuat kita jadi off semuanya sih Mas, karena kan jadi pemain profesional itu punya tanggung jawab kan gitu, apalagi mungkin bagi pemain-pemain yang ada di tim yang timnya lagi punya rekor bagus gitu kan sebelum IBL-nya di stop ini. Jadi kalau menurut aku agak kaget sih, kaget banget. Terus tapi ya, buat aku nggak jadi alasan lah untuk semua tim-tim untuk menganggap kayak this is the end of the season gitu. Maksudnya yang aku dengar juga dari NBA juga kayaknya mereka juga udah mau mulai start kan. Berarti kan sebenarnya bisa kita adapsi atau misalnya adaptasi yang bisa kita pakai gitu. Jadi ya kalau buat aku sih harus lanjut lah, jangan sampai enggak. Ini sayang banget nggak sih kalau misalnya liga berhenti di tengah-tengah terus yang juara siapa nggak tahu. Gitu sih Mas. Kalau Mario melihat kompetisi di IBL 2020 ini bagaimana dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya? Ya kan baru musim ini kita tambah komposisi pemain asing kalau nggak salah, betul ya? Maksudnya jadi lebih banyak lah ya. Dan pasti ada sesuatu hal yang baru yang kita bisa belajar dari mereka masing-masing pribadi gitu. Cuma yang menarik di sini tuh yang saya tunggu-tunggu justru keputusan IBL-nya nanti, Bung. Dalam artian gini, pada saat break sekian lama, pasti ada hal-hal baru yang muncul. Maksudnya antara itu improvement dari pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain lokal yang itu pasti menarik banget. Dalam artian kita tahu lah di beberapa bulan terakhir ini mereka juga pasti latihan di mana gitu. Ada yang diet, ada yang bener-bener jaga kondisi gitu. Dan wow, itu bakal jadi suatu hal yang menarik buat ditunggu. Contoh kemarin saya ada sekali
pick up game sama Rivaldo Chandra, SM. Kaget sih bilang, Dok, gila, lu kurus banget gitu, maksudnya in shape banget gitu. Dan dia bilang, iya Kak, emang lagi diet, emang lagi diet. Pasti mereka punya purpose masing-masing gitu. Ada yang mungkin lebih gedein badan, ada yang kurusin badan, whatever. Itu pasti jadi hal yang kita tunggu-tunggu buat melanjutkan IBL musim sekarang ini, Bung, gitu. Pasti seru banget. Oke, kita bicara mengenai IBL 2020 dari seri 1 sampai 6. Mereka sempat menjalani 6 seri sebelum akhirnya terhenti oleh karena COVID-19 ini. Kalau dari 6 seri terakhir, kita melihat bahwa ada 4 tim papan atas, itu adalah NSA Jakarta, Satria Muda, Pelita Jaya, dan juga Louvre Surabaya. Nah, kalau melihat dari pertandingan 6 seri itu, waktu itu siapa yang dijagoin oleh Bella dan Mario? Waktu itu aku lagi sering banget ngeliatin Louvre sih ya. Maksudnya menarik sih, bukannya aku ignore 3 tim yang lain, tapi kayak kalau NSA, SM, sama PJ kan kita udah sempat ini ya Mas ya, sama Mario juga sempat siaran terakhir waktu mereka semifinal, final gitu-gitu. Jadi kalau Louvre ini kayak menarik nih, ini tim dari Surabaya, terus dia berhasil ngebentuk squad yang menurut aku sih kayak oke lah, kenceng gitu ya, tapi harus terhenti pergerakannya karena ada COVID ini. Padahal aku udah pengen banget lihat at the end of the season tuh mereka bakal close-nya kayak gimana gitu, Mas. Gara-gara apa dengan tertarik dengan Louvre ini? Gara-gara ada Daniel Wenas di sana, gara-gara ada Wenda Wijaya di sana, atau gara-gara ada Savon Goodman di sana? Siapa yang menjadi faktor utama Bella sehingga tertarik dengan tim Louvre ini? Aku lebih ke general sih, nggak lebih ke individual. Maksudnya ya kita tahu semua pemain yang ada di situ. Maksudnya mereka udah well known lah ya di IBL, dunia IBL. Coachnya juga Bedu, jadi kita udah tahu kinerjanya dia selama di Hang Tua. Lebih ke pengen tahu nih, maksudnya ada orang yang baru bergabung dengan IBL, maksud aku bosnya itu, dan dia mau bikin apa dengan timnya gitu. Maksudnya komposisi pemainnya, strateginya, itu menarik sih karena buat aku kalau 3 tim yang lain kan udah kenal dan udah tahu ya semua coachesnya, pemain-pemainnya udah kurang lebih udah tahu lah gitu. Itu aja sih aku lebih mantau kesananya. Kan menarik ya kalau misalnya ada satu tim baru istilahnya kalau kita masak nih bumbu-bumbunya kita udah gini, terus aku yang lihat nih hasil masakannya itu gimana. Sebenarnya itu gitu. Kalau untuk Bella sendiri, Bella kan punya pengalaman yang cukup banyak nih bersama dengan berbagai tim ya, baik timnas maupun tim klub ya. Apakah Bella sempat merasa terkejut dengan performa Louvre Surabaya di tahun pertamanya mereka berkompetisi di IBL ini? Dibilang terkejut sih mungkin ya oke lah ada gitu, maksudnya untuk tim yang baru terbentuk cuma sekian bulan terus tiba-tiba mereka bisa a good start ya menurut aku. Itu banyak faktor sih Mas, aku tahu pemain asingnya juga bagus kan. Terus yang aku perhatiin sih ya ini karena aku coach, jadi aku juga kayak merhatiin si coach Bedu tuh gimana sih sistemnya yang dia pakai di timnya. Dia bisa maksimalin nggak materi pemain yang dimiliki sama dia saat itu gitu Mas. Mar, kalau tadi Bella milih Louvre Surabaya, kalau dari 6 seri awal IBL 2020 ini jagoannya Mario siapa? Ini terlepas dari ini ya, maksudnya kalau saya jujur bukan senang sih, maksudnya lebih ini ke NSH karena kita tahu lah NSH tuh tim fusion gitu, jadi antara ada beberapa pemain juara bertahan tahun lalu itu Setapak, dan pemain-pemain NSH yang kita tahu track recordnya tahun lalu tuh luar biasa gitu Bung. Jadi ada kita lihatlah improvement mereka gitu di tahun lalu, dan akhirnya masuk 4 besar juga NSH di tahun lalu. Dan ya kenapa akhirnya saya kayak jadi kayak lebih ngikutin itu karena ya lebih pasti komposisinya menarik gitu antara mungkin sama kayak yang Bella bilang, sebenarnya ini tim baru, cuma sebenarnya tim ramuan baru dengan komposisi yang lama dengan gaya bermain yang baru gitu, karena kan arsiteknya juga berbeda gitu. Jadi ya sama, itu pasti yang ditunggu-tunggu Bung. Di salah satu faktor yang mendorong kesuksesan dari NSA ya, terutama dari jajaran pemain lokalnya ini adalah pemain Widianta Putra Teja gitu. Waktu itu Mario sempat bermain waktu di Aspak bersama dengan Widi.
Pernah sempat. Jadi tahun terakhir aku main memang itu rookie seasonnya Widi, dan dari situ emang udah kelihatan sih ini anak emang punya potensi yang luar biasa gitu, dan nggak kaget, jujur pribadi saya nggak kaget ngelihat Widi kayak gitu, karena istilahnya dia udah punya modal, dia punya fundamental yang bagus, dia punya passion yang bagus, dia punya istilahnya dia punya basic basket yang udah mumpunin, dan bener-bener di setahun 2 tahun belakangan ini memang dia buktiin kalau dia grafiknya terus naik gitu, dan di seri-seri terakhir kemarin bener-bener kelihatan dia sudah mulai matang dan bisa ngebawa tim NSA itu sendiri. Nah, kita berbicara yang 6 seri awal dari IBL 2020, kemudian stop oleh karena COVID-19 kan, dan ini ada wacana September dilanjutkan kembali. Tadi saya sudah sebutkan dengan catatan ada izin dari gugus tugas COVID-19. Dan oleh karena kasus pandemi di dunia ini, maka para pemain asing dapat dipastikan tidak bisa memperkuat kembali timnya masing-masing di IBL ini. Nah, dengan adanya faktor ini, dengan ada dimensi baru ini, apakah jagoan Bella, apakah jagoan Mario berubah? Untuk memilih siapa yang bisa memenangi IBL 2020 ini? Mungkin Bella duluan. Oke, kalau ini menarik sih. Karena emang pemain asing tuh penting banget sih, peranan mereka tuh kayak signifikan ya. Kita lihat di semua tim IBL. Nah, ini aku lagi nunggu sih. Harusnya sih yang emang bakal shining ya kalau tanpa pemain asing sih. Aku sih ngelihatnya Satria Muda sih. Satria Muda itu pemain lokalnya lumayan lengkap dalam artian secara postur mereka lebih punya tinggi yang rata. Pemain lokal, kalau misalnya aku yang pegang SM gitu misalnya, kayak enak banget ya, maksudnya kayak lumayan lengkap. Aku nggak bilang tim-tim lain itu tidak sebagus Satria Muda, cuman aku lebih memikirkan juga postur, knowledge-nya mereka, sama manajemennya mereka juga punya experience untuk to be a champion, dan itu yang aku tahu itu kental banget diterapin di Satria Muda gitu kan, karena aku tahu manajemen Satria Muda kayak apa gitu. Nah, menurut aku itu sebuah modal sih, karena menurut aku pemain lokal kita itu bagus Mas. Cuman kadang bermasalahnya di mental aja sih, di mental sama jam terbangnya mereka gitu. Ya itu aja sih kalau menurut aku ya. Mungkin aku salah, tapi ya I think Satria Muda punya keuntungan kalau semua pemain asing nggak dimainkan gitu. Nah, nggak ada yang salah. Ini kan kita sama-sama membagi preference kita berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kalau Mario, apakah pilihan Mario berubah dengan adanya tanpa adanya pemain asing? Kali ini saya setuju sama Bella, Bung, karena memang iya benar. Karena bukan cuma dari season ini ya. Saya lihat tuh SM dari awal mulanya ada pemain asing, mereka juga keep building their own squad, which is maksudnya pemain lokal mereka gitu. Jadi mereka nggak mau ketinggalan. Gimana caranya mereka bisa build up satu tim yang tanpa pemain asing pun mereka siap gitu. Dan itu boleh agree sama Bella, makanya Bung. Dan ya kita tahu lah materi mereka di pemain lokal, maksudnya baik itu lapis 1, lapis 2 pemain lokal mereka udah istilahnya mumpunin banget buat step up pada saat pemain asing ini nggak boleh main gitu. Ini sekedar kita mencoba untuk menemukan dalam tanda kutip istilahnya bukan kontroversi ya, tapi ada pandangan lain ya. Kita lihat Bapak tadi Bella bilang Louvre pemainnya cukup lengkap juga loh Bel. Sebelum tadi berpindah ke lain hati dengan tanpa adanya pemain asing ini, kita ada Daniel Wenas, Wenda Wijaya, Galang Gunawan, Lutfianes Gunawan, kemudian kembalinya Dimas Muhari ya kemudian. Terus kemudian jangan lupa loh Mario, kalau tadi Mario juga pindah ke lain hati lagi di Prawira Bandung. Ini juga tim yang siap mengejutkan orang juga tanpa pemain asing karena mereka cukup berpengalaman ya selama satu musim ini dengan problem pemain asing yang tidak kunjung berakhir ya selama satu musim ini, dan mereka kini memiliki Arif Hidayat, kemudian ada Difta Pratama di sana, Raymond Sariputra, dan jajaran pemain ada Reza Guntara pemain muda juga, Pandu Wiguna. Jadi bagaimana ini? Apakah pendapat mengenai Satria Muda ini mungkin terlalu terlalu dibalonkan atau gimana? Bella dulu. Bagaimana dengan? Kalau aku sih nggak,
basically semua tim IBL buat aku tuh adalah sama, nggak ada aku maksudnya karena coachnya temen gue atau karena gue suka sama yang itu tuh pemainnya itu, jadi aku lebih ke realistis aja sih, realita kalau emang aku bilang SM karena aku tahu mohon maaf nih, tim-tim di IBL di Indonesia tuh yang memang punya kelebihan secara non teknis ya. Kalau teknis kita tahu banyak banget pemain IBL tuh yang muda-muda bagus-bagus mas. Coachnya juga pinter-pinter gitu maksudnya. Tapi somehow aku ngerasa kayak faktor X yang aku tadi sebutin gitu dari Satria Muda itu bisa menjadi suatu nilai lebih di saat kondisi saat ini tanpa pemain asing gitu. Mental juara itu tadi ya Bel ya, karena udah ada pengalaman sebagai juara bertahun-tahun lalu. Kalau dari Mario sendiri? Ya itu, maksudnya yang tadi pertama saya bilang, Bung, maksudnya saya ngelihat SM ini prepare bukan cuma dari musim ini doang gitu. Jadi ini ya, maksudnya in my view ya, nggak ada sama sekali ngelihat karena emang mereka punya manajemen yang kita tahu lah selama ini gitu eksistensinya dan semuanya itu. Tapi lebih dari itu saya bilang tadi mereka tuh prepare, udah kelihatan memang prepare bukan cuma ini liga akan ada pemain asing ataupun enggak, mereka ready gitu loh. Jadi bukan mengesampingkan tim lain, enggak, ya kita tahu lah pengalaman pemain Louvre ataupun yang tadi Bung Ridwan bilang potensi-potensi baru di Prawira. Cuma lebih dari itu squad, maksudnya kapabilitas satu tim ini bukan cuma sekedar dari kita tahu bukan cuma dari pemain aja, cuma dari coaching staff juga ataupun dari manajemen itu sendiri gitu. Oke. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih ya, karena kita semua udah anggaplah kita semua ini konsensus untuk memilih atau menjagokan Satria Muda untuk menjadi juara di IBL continuation ya, lanjutan dari IBL 2020 ini. Nah, pertanyaan terakhir ini. Dalam perjalanan Satria Muda dalam perjuangan untuk menjadi juara di lanjutan IBL 2020 ini, tim mana yang bakal menjadi batu sandungan terbesar, penghalang terbesar dari Satria Muda untuk bisa mencapai goalnya? Siapa dulu nih? Mario. Mario dulu. Mario dulu. Menurut saya NSH, Bung. Gini, dari 2 tahun terakhir, iya, maksudnya gini, secara match up nih saya lihat dari ini baru kita ngomongin pure komposisi pemain ya. Secara match up kita lihat dari tahun kemarin tuh match up antara Satria Muda dan ini kita lagi ngomongin ada pemain asing dulu ya. Match up antara Satria Muda dan NSA tuh kita tahu seru banget, semifinal tahun lalu tuh bener-bener tight banget gitu. Dan pada saat oke lah kita copot atribut pemain asing itu dan kita lihat match up satu sama lain, dan di sini di satu sisi kita tahu lah SM punya mental juara yang baik, punya bekal pemain-pemain muda yang potensial gitu. Cuma pada saat kalau misalnya kita ngomongin, kita mungkin Bella juga pernah ngerasain atmosfer satu kompetisi ya. Pada saat SM ketemu NSA itu match up-nya tuh agak beda, Bung. Ini SM ketemu Pelita Jaya misalnya, ataupun SM ketemu tim lain gitu, dan itu sih yang menurut saya pengaruh dan bakal jadi istilahnya masih ada sesuatu yang menghalangi, bisa menghalangi langkah SM di sisa IBL season ini. Gitu. NSA, Bung. Okay. Kalau Bella? Oke, karena Mario udah pilih NSA, ini second pick aku. Aku sih ngelihatnya ini tipis sih, antara PJ sama Louvre itu tipis banget. Karena kalau aku lihat juga materi pemainnya mirip-mirip ya, Mas. Aku nggak bisa breakdown satu, tapi secara overall itu mirip. Tinggal adu pelatih aja nih, seru nih. PJ sama Louvre, karena menurut aku dua tim ini they have what they need kalau mereka memang mau nantang tim-tim yang rapih yang kayak tadi kita sebutin Satria Muda gitu. Jadi kayak antara PJ sama Louvre sih. Mungkin I'll go with Pelita Jaya. Oke. Jadi Satria Muda. Bung Ridwan belum jawab. Iya benar. Kita tanya Ridwan. Ridwan siapa timnya? Sebagai host saya udah mewawancari begitu banyak, jadi saya perlu input baru lagi, pandangan baru lagi dari Mario dan juga Bella mengenai lanjutan dari IBL 2020 ini.
Oke, thank you masukannya Bella, thank you masukannya Mario, thank you bincang-bincangnya kita malam ini singkat. Mudah-mudahan kita bisa berharap ya September nanti benar terjadi IBL 2020 ini dilanjutkan dan kita bisa melihat kembali kompetisi IBL di liga basket tertinggi di tanah air. Oke, stay safe guys, stay safe. Thank you Mario, thank you Masi. Itu Mas. You too, take care.